Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, semoga selalu dalam kebaikan, dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita Pak Zainuddin Udin ya, Pak Udin ya. Assalamualaikum Bang, nanya gimana cara menita, mungkin maksudnya gimana cara minta kepada Allah yang benar Bang, tolong kasih pemahaman, terima kasih, wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Jadi kemarin kan saya membuat video short ya tentang memperhatikan hati. Jadi ini ada sebuah ilustrasi, tapi banyak ini dalam kenyataan, dalam kejadian nyata itu banyak terjadi ya. Cuman ini hanya ilustrasi saja. Hanya ilustrasi saja. Ada seorang hamba, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ketika aku berdoa untuk orang lain, Engkau selalu memperkenankan dan begitu cepat terkabulkan. Tetapi ketika aku berdoa untuk diriku sendiri, mengapa tidak Engkau kabulkan ya Allah?" Bertanya dia ya. Dia sering mendoakan orang selalu makbul. Tapi ketika dia berdoa untuk dirinya sendiri, Allah nggak kabulkan. Lalu Allah menjawab. Apa Allah jawab? Ketika kamu berdoa untuk orang lain, di situ hatimu tulus dan tiada kepentingan dirimu. Engkau benar-benar memohon pertolonganku. Tetapi ketika kamu berdoa untuk dirimu sendiri, di situ bercampur nafsu. Kamu bukannya memohon pertolonganku, tetapi sejatinya kamu menolak takdirku, kata Allah. Makanya tidak kukabulkan. Perhatikanlah hatimu ketika berdoa. Ya, ini sering terjadi bagi kita. Dalam video ini saya hendak menjelaskan ya. Kemarin kan hanya video short ya, video pendek. Jadi sekarang saya mau coba jelaskan. Terkadang kita dalam berdoa itu bukannya meminta kepada Allah, bukan memohon pertolongan Allah. Tetapi banyak orang berdoa itu adalah menolak takdir. Inilah yang banyak kita tidak pahami. Makanya doa kita itu nggak makbul. Contoh menolak takdir itu seperti ini. Ketika teman-teman dikasih Allah sakit, dikasih penyakit, pasti kita berdoanya kan minta sembuh. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya. Itu tandanya dia menolak takdir sakit. Ya. Apalagi ketika kita disempitkan rezeki, nggak ada uang ya, masuk angin dompet kita ya kan. Banyak orang, ya Allah lapangkanlah rezekiku, berarti dia menolak takdir ketika disempitkan rezeki. Banyak orang nggak paham seperti itu ya. Jadi kita hati-hati dalam meminta, dalam berdoa itu hati-hati. Jangan sampai permintaanmu itu bukan karena engkau memohon pertolongan Allah, tapi kamu menolak takdir Allah. Ya, kalau kita belum paham hakikat nggak akan ngerti wilayah ini. Jadi daripada kita pakai kiasan, kalau pakai kiasan mungkin bingung ya. Jadi saya mau jelaskan sesuai pengalaman. Karena kalau kita cerita pengalaman hidup itu, ya itu realita ilmu ya. Yang dikatakan ilmu kalau sudah mengalami. Ya, apalagi pengalaman diri kita, bukan kita dengar cerita orang. Tapi kita yang mengalami sendiri, itulah hakikat ilmu. Tapi kalau kita hanya dengar cerita orang, ya itu masih pengetahuan, belum bisa dibilang ilmu. Jadi hakikat ilmu kalau sudah mengalami sendiri, itulah ilmu. Jadi di sini kita belajar bagaimana ya Bang cara meminta kepada Allah yang baik ya. Cara berdoa yang baik bagaimana?
saya sering dimintain doa. Dan ketika saya mendoakan itu ya memang plong gitu ya. Kita nggak ada beban, dikabulkan Allah syukur ya. Nggak dikabulkan juga kita nggak ada beban, nggak ada susah. Dikabulkan ya alhamdulillah, nggak dikabulkan juga ya kita nggak ada beban. Itu ketika mendoakan orang lain. Nah, di situ hati kita bersih ya. Banyak teman-teman sahabat kita minta doa lah. Bang, doakanlah bang, udah lama nganggur, nggak ada kerja. Saya doain. Begitu saya doain, dapat kerja, ya kan? Bang, saya sempit rezeki, doakanlah bang, biar Allah lapangkan rezekinya. Saya doain, terkabulkan. Ya, walaupun terkadang ada yang nggak minta doa, terdorong hati saya mendoakan, dan itu juga lebih terkabulkan. Kalau kita mendoakan dari gerak Allah ya, bukan karena orangnya minta doa, enggak. Pernah saya itu mendoakan sahabat saya. Jadi kalau saya datang ke tempatnya itu, ibaratnya dia servis saya lah ya kan. Dia servis saya, dia selalu rental mobil. Jadi kalau saya datang itu, dia rental mobil. Besok berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan datang lagi saya, dia rental lagi ya kan. Akhirnya keceplosan. Nanti sekali lagi kalau saya datang jemputnya jangan rental-rental lah, harus naik mobil sendiri, saya bilang. Selang berapa bulan terkabulkan beli mobil sahabat itu. Ya. Tapi kalau saya minta kepada Allah, ya Allah aku pingin juga punya mobil ya Allah, nggak dikasih-kasih sampai sekarang. Ya, doa untuk orang lain dapat, doa untuk kita susah. Pernah juga dulu, bang saya banyak utang bang, doakanlah bang. Saya doakan lunas utangnya. Tapi ketika giliran saya yang punya utang, saya doakan sama Allah, lambat kali tuh lunas. Memang lunas juga, cuman lambat. Tidak secepat ketika kita mendoakan orang lain. Ya, ada lagi kejadian yang unik lah. Sahabat kita ini punya orang tua yang sudah uzur ya. Sudah sakit-sakitan, sudah uzur, sudah pikun ya. Jadi sahabat ini kasihan, minta doa. Bang, doakanlah ayah saya bang, bapak saya bang, biar cepatlah dia pulang, biar tenang lah. Nggak tega saya lihat dia menderita begini. Kita doakan. Tempo berapa hari meninggal. Ya, cepat dia pulang kepada Allah. Mudah. Lalu selang berapa tahun kejadian dengan ayah saya sendiri. Ayah saya dikasih sakit stroke. Ya. Tergeletak aja di tempat tidur. Dan di situ saya nggak tega. Ya Allah, ambillah nyawa ayahku, aku ridho ya Allah. Kalau memang sudah waktunya, ambillah ya Allah. Nggak mati-mati ayah saya, ya kan? Doa untuk orang makbul, untuk diri sendiri lambat, ya. Nah disinilah kita hati-hati dalam berdoa. Terkadang kita berdoa itu bukannya memohon kepada Allah, tapi menolak takdir kebanyakan kita ini. Makanya di situ timbul tulisan itu kan di video short itu ya, dari pengalaman pribadi. Kenapa ya Allah? Kalau aku doain orang lain enak kali, terkabulkan. Tapi ketika aku minta untuk diriku sendiri, kadang udah habis rokok kita ya kan. Ya Allah, kok nggak ada rezekiku, kok nggak ada uang masuk ini, habis rokokku ya Allah. Lambat Allah kasih, dibikin jantungan dulu kita, baru dia kasih. Ya. Jadi bagi teman-teman, saudaraku yang sering dimintai doa dan sering makbul ya, jangan pede ya. Jangan kepedean. Bukan doamu yang hebat. Nah disitulah baru kita paham. Iya ya, kalau memang doaku yang hebat, pasti ketika aku doa untuk diriku sendiri makbul. Nyatanya nggak makbul. Berarti bukan doaku yang hebat. Jangan sampai kita ada keakuan. Ya. Di situ Allah kasih pelajaran.
Jadi ketika doa itu makbul, yang pertama ya sudah kehendak Dia. Mungkin itu hanya syarat saja kita doakan. Memang sejatinya Allah itu hendak memberi, istilahnya gitulah. Datang kita mungkin ke ulama, ke kiai, ke orang tua sepuh kita, ya kan, minta ridho, minta didoakan. Begitu kita datangi beliau, besok makbul. Itu sejatinya memang Allah mau kasih, bukan doa kiai itu yang hebat, ya. Cuman ya dikasih syarat, ya. Kok kalau mau apa, aku mau kasih nih, tapi kau minta dulu sama aku, ya istilahnya gitulah. Makanya kita berdoa kan, minta doa, minta didoakan, ya besoknya makbul. Ya sudah, garis takdirnya itu, bukan doanya yang hebat. Itu yang pertama, pelajaran yang pertama kalau kita berdoa untuk diri nggak makbul ya. Yang kedua ya kita harus jeli dalam meminta, dalam berdoa. Ini memang aku nih mohon kepada Allah, minta kuasanya, minta anugerahnya, minta berkat darinya, memohon pertolongan darinya, ataukah menolak takdir. Terkadang orang banyak gak bisa bedain. Jadi bagaimana bang yang benar bang? Misalnya aku lagi sempit rezeki, ya doaku kan minta lapang rezeki bang. Aku belum punya jodoh, ya doaku minta jodoh bang. Ya seharusnya kamu terima dulu takdir saat ini. Sama halnya dikasih sakit, pasti doanya kan minta sembuh bang, ya kan? Ya kita terima dulu sakitnya, baru minta sembuh. Kebanyakan kita berdoa minta sembuh itu nggak menerima sakit, ya. Jadi di situ kita pelajari. Apapun yang kita dapatkan, yang kita rasakan, kalau memang pahit ya, bang aku dibanting hidupku bang, pahit kali bang, susahnya setengah mati bang, ya. Itu kan takdir, ya kan? Sudah suratannya, sudah takdirnya. Ya, kita tanya biar Allah merubah takdir itu. Banyak-banyak introspeksi. Ketika kita diberikan takdir yang buruk, ya introspeksi diri, banyak istighfar, banyak mohon ampun, ya. Udah kita nggak pernah mohon ampun kepada Allah, banyak pula lagi permintaan. Jelas lah, susah terkabulkan, ya. Mohon ampun dulu. Kalau kita sudah mohon ampun, ya nggak usah minta, Allah kasih. Allah tahu hati kita. Jadi kalau ditanya cara berdoa yang baik dan benar gimana ya bang, kami bingung, ya. Yang pertama adalah kita harus ada rendah diri, ya. Di hadapan Allah itu ya posisikan dirimu hamba. Posisikan dirimu sebagai hamba. Dan Allah itu apa? Allah itu Tuhan. Nah, posisikan Allah itu sebagai Tuhan, ya. Jangan pula kita posisikan Allah itu sebagai makhluk. Seperti apa bang kita memposisikan Allah sebagai makhluk? Ketika engkau berdoa memaksa Allah itu, kau menganggap Allah itu bawahanmu, bukan Tuhanmu. Banyak kan orang memaksa Allah dalam berdoa. Rasakan tidak berdaya kita, ya kan? Misalnya dikasih sakit, ya mohon ampun ya Allah, mungkin engkau berikan aku sakit, ada salahku, ada dosaku, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun. Sudah kita terima sakit itu, aku terima sakit ini ya Allah. Baru rayu Allah itu, dirayu, ya. Beda ya minta sama rayu. Kalau minta itu rata-rata memaksa. Tapi kalau merayu di situ menyembah. Orang yang merayu itu sama dengan menyembah. Ya. Jadi di situ ada etika kita sama Allah. Harus ada, gimana kita bilang ya, bahasa-bahasa manis lah sama Allah. Sama makhluk aja kita manis, masa sama Allah nggak manis mulut kita ini.
Misalkan dikasih sempit rezeki, ya. Ya Allah, katanya Engkau maha kaya, ya Allah. Masa yang aku sembah yang maha kaya, aku susah, aku miskin, aku sempit? Enggak lah. Ini hanya ujianmu saja, ini hanya teguranmu saja. Aku mohon ampun ya Allah. Selama ini aku banyak dosa, banyak salah. Aku mungkin sombong di muka bumi ini sehingga Engkau menyempitkan rezekiku. Aku mohon ampun ya Allah. Sudah mohon ampun baru rayu. Itu cara berdoa yang baik, ya kan? Aku gak minta banyak ya Allah. Walaupun Engkau maha kaya, aku gak minta kaya ya Allah. Yang penting cukup. Yang penting aku gak ketakutan kekurangan ya Allah. Tunjukkanlah kekayaanmu itu ya Allah. Manis gak tuh kira-kira? Ya. Puji-puji dulu Allah itu. Jangan main-main minta aja ya. Kita belajarlah dari anak kita coba. Anak kita kalau ada maunya, ada sesuatu, pasti manis-manis dia sama kita. Akhirnya apa? Luluh hati kita kan. Langsung kita bilang, baik-baik dia, manis-manis dia, rupanya ada maunya. Tapi tetap juga kita kasih. Udah tahu kita, dia pasti ada minta sesuatu, tetap kita kabulkan. Itu makhluk ya, makhluk sama makhluk. Gimana? Hamba sama Tuhan. Luar biasa lagi kasih sayang Allah itu. Kalau kita itu sudah merayu Allah, ya, pandai-pandai kita merayu. Misalkan teman-teman gak punya jodoh sampai sekarang, bingung ya kan, udah doa juga belum dapat jodoh, ya, minta sama Allah, rayu Allah itu. Ya Allah, bukan untukku ya Allah, kasihlah menantu untuk ibuku ya Allah. Indah gak tuh kira-kira? Indah lah, ya kan? Ya Allah, berikan aku jodoh, berikan aku istri. Terlalu to the point kita. Coba kita manis-manis sama Allah. Ya Allah, kalau Engkau gak kasih aku istri, gak Engkau kasih aku jodoh, setidaknya kasihlah menantu untuk ibuku ya Allah. Indah seperti itu. Tersenyum Allah. Pandai kali kita ngerayu, senyum Allah itu, ya kan? Atau juga udah sering kita dikata-katain ya, ditanyain kapan nikah, masa udah tua, udah berumur nggak nikah-nikah. Jangan gila kerja terus, pikirin juga masa depan, kapan berkeluarga, ditanyain kan. Ya Allah, sakit kupingku tiap hari ditanyain ya Allah. Ibuku juga nanya-nanya terus kapan nikah, kapan nikah. Aku juga nggak bisa ya Allah, jodoh kan di tanganmu ya Allah. Gak bisa aku mencari jodoh, gak bisa aku memberi menantu untuk ibuku. Semua atas kehendak-Mu ya Allah. Indah gak kira-kira? Indah. Ya. Apa saja yang kita susahkan, yang kita keluhkan, yang saat ini membuat kita itu susah hati ya, curhatlah sama Allah. Jangan asal minta, ya Allah lancarkan rezekiku, naikkan derajatku, ya kan? Apalagi majukan bisnisku ya, lipat gandakan keuntunganku, usahaku. To the point kali kita, nggak ada manis-manis kita. Nah, biasanya permintaan-permintaan yang terlalu to the point itu, di situ nafsu biasanya. Ya, kebanyakan kita ya tidak ada sambung hati, sambung rasa kepada Allah ya. Nah, samalah dalam berdoa, dalam meminta, kalau kita nggak ada sambung hati, nggak ada sambung rasa, nggak sampai doa itu ya. Bukan berarti Allah itu nggak dengar ya. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui isi hati. Nggak usah ngomong lah, nggak usah berdoa lah, cukup terlintas di hati saja Allah sudah tahu. Cuman ya harus ada etika juga sebagai penghambaan kita kepada Allah. Ya. Untuk awal-awal ya, kalau kita belum paham hakikat ya rata-rata kita banyaknya minta. Ketika Allah kabulkan senang kita, lompat-lompat kita.
kita anggap doaku makbul, ya sudah takdirnya itu. Doa itu hanya syarat saja. Jadi jangan kepedean kita. Jadi coba nanti diperhatikan hati kita dalam meminta, dalam berdoa, ada nggak nafsu situ, ada nggak ego kita situ. Betul kita menyembah Allah atau mengatur Allah? Banyak kita mengatur. Dikasih sakit, minta sembuh, ya Allah sembuhkan ya Allah. Gak tahan aku sakit ini. Ya berarti kau menolak takdir sakit. Padahal kalau dibilang dalam rukun iman itu ada dua kan, takdir baik dan takdir buruk. Banyak kan manusia dikasih takdir yang baik-baik, senang dia, happy dia, gembira dia. Tapi besok dikasih takdir buruk nggak terima, ya kan? Akhirnya berdoa, tapi bukan karena memohon pertolongan Allah, tapi karena menolak takdir. Nah, situ nggak makbul, ya. Jadi bagi teman-teman saudaraku yang sudah belajar zikir nafas, kan sudah paham wilayah rasa.